Hai teman-teman, ini diawali dengan kegiatan pagiku seperti biasa ya. Ini aku mau refill garam dulu sih teman-teman hari ini, karena si toples ini kan kemarin udah aku cuci, terus hari ini udah kering ya. Kita refill dulu. Ini aku pakai 2 bungkus garam ya. Garamnya ini garam yang agak kasar itu loh teman-teman. Ini dikasih sama mertuanya adik aku ya. Ini udah dari bulan 11 kemarin teman-teman. Dikasihnya 1 bungkus besar itu. Terus ini masih ada sisa 1 ya, belum aku masukin ke dalam toples. Ini dia teman-teman. Ini ada tulisannya ya, ada tulisan kecil di situ, ada tulisan garam sama micin. Sebenarnya udah lama sih aku tulis, tapi udah hilang teman-teman, jadi nggak nampak lagi ya tulisannya. Terus ini ada masako. Di toplesnya ini juga nggak aku lepasin sih si harganya ya, jadi masih ada harganya di situ 5.500, padahal udah lama sih dibelinya. Terus lanjut teman-teman, di sini aku mau cuci piring dulu. Ini cucian piring yang dari siang, terus yang tadi malam juga. Aku memang setiap pagi sih ya cuci piring. Kalau misalnya malam itu jarang-jarang. Paling kadang malam minggu sih, biar besok paginya itu kan nggak terlalu banyak kerjaan gitu. Kebetulan kan suami sama anak juga ada di rumah. Biar kalau hari minggu itu nggak terlalu sibuk, bisa sama-sama lah gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada suara berisik, mohon maaf ya. Semoga kalian nggak terganggu dan semoga suaraku lebih terdengar jelas gitu ya. Ini sebenarnya kegiatan aku di pagi hari ya. Kalau untuk kegiatan pagi itu memang selalu seperti ini berulang-ulang. Semoga kalian itu nggak bosan sih teman-teman. Terus ini jatuh sih, ini bakul ya, bakul plastik. Terus aku cuciin lagi. Ini aku udah selesai ya cuci piringnya. Terus aku bersih-bersihin si ini tempat cuci piringnya ini biar lantainya nggak licin gitu. Teman-teman gimana nih? Apakah hari ini udah cuci piring atau kalian lagi sibuk apa? Boleh balas di kolom komentar ya. Terus lanjut, ini aku mau isiin airnya ini dulu di baskom karena nanti aku mau nyuci gitu maksudnya. Teman-teman gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang baik, kita semua selalu diberi kekuatan semangat. Terus ini lanjut, aku aktivitasnya ini di sore hari teman-teman. Kebetulan tadi itu habis cuci piring, aku tuh nonton TV gitu ya, denger musik, denger podcast. Aku nggak lanjut aktivitas, tapi aku langsung nonton TV. Terus anakku juga hari Sabtu kan cepet ya pulangnya, jadi aku nggak nyapu, nggak bersihin rumah gitu teman-teman. Sebenarnya rumah ya seperti ini kondisinya, nggak terlalu berantakan juga sih sebenarnya. Tapi yang itu tadi, bantal-bantal yang banyak di ruang TV tadi, sebenarnya anak aku yang mainin ya. Ini ada sisir juga di sini. Ini dia teman-teman, tadi anakku kayak bikin sofa gitu loh teman-teman. Di kasurnya itu diselimutin gitu ya pakai selimutku. Terus kayak bantal-bantalnya ini disusun-susun gitu, jadi kayak bikin sofa gitu teman-teman. Sebenarnya sih ya mau ngomel gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kita punya anak ya. Sebenarnya sih anakku udah besar ya, udah sekolah, udah kelas 4 SD. Tapi dia masih hobi teman-teman main yang seperti itu ya, kayak berantak-berantakin gitu loh. Kadang langsung dibersihin, kadang juga enggak ya. Ini dia udah main nih, ini sekitar jam 3-an sore. Jadi aku lanjut aja beberes, karena rasanya tuh kayak ada yang ganjal sih kalau misalnya kita belum selesai bersihin rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pagi itu aku udah masak atau aku udah kayak cuci piring, kalau misalnya aku
moodnya itu lagi nggak enak gitu ya, kalau lagi pengen nyantai aja mungkin sama anak atau pengen baring-baring nonton TV, ya aku biarin aja dulu kerjaan rumah teman-teman. Karena pekerjaan rumah itu kan eh, memang pekerjaan kita setiap hari ya. Ya wajar kalau misalnya sesekali atau kita itu ada merasa kayak wah rasanya tuh lagi capek gitu ya, ya sudah istirahat aja. Kalau misalnya udah kita bawa istirahat, terus kita udah nyaman gitu ya badannya, kita lanjut aja di sore harinya. Atau bahkan kalau memang kita nggak bisa memaksakan diri, kita kerjain aja di keesokan harinya teman-teman. Karena kan nggak mungkin juga ya kita itu kayak terus-terusan capek-capek gitu ya bersihin rumah. Pastilah ada rasa kayak tanggung jawab kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai ibu atau sebagai istri gitu ya. Ataupun siapapun itu, mungkin juga bapak-bapak ataupun anak gitu ya, pasti ada rasa tanggung jawab dengan rumah kita sendiri. Karena gini teman-teman, kalau rumah ini kan memang kita itu tinggal di rumah kita sendiri gitu ya, atau di tempat kita tinggal gitu teman-teman, mau itu di kontrakan ataupun di rumah pribadi. Kita pasti akan ada rasa memiliki gitu ya, ada rasa tanggung jawab. Jadi setiap apapun pekerjaan yang ada di rumah, ya sebaiknya kita jangan memaksakan diri sih ya. Karena yang mengendalikan semuanya itu kan kita ya, kita yang pegang kendali maksudnya ya. Kalau kita lagi capek ya udah nggak apa-apa. Lagian juga kan suami ataupun anak-anak kan juga nggak protes gitu ya kalau misalnya rumah kita berantakan. Kebetulan aku seperti itu sih teman-teman. Suamiku nggak pernah sih kayak marah gitu kalau misalnya rumah berantakan. Yang penting kan kita udah masak. Kalau misalnya kita lapar ya tinggal makan gitu kan. Terus piring-piring juga dicuci. Kebetulan kan kalau aku piring itu sama segala sendok, mangkuk gitu ya, nggak terlalu banyak jumlahnya. Jadi kalau misalnya terlalu lama aku tumpuk misalnya, nanti habis stoknya gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau sih harus aku cuci juga sih, biar nggak terlalu banyak juga cuciannya. Terus kalau masalah untuk berantakan di dalam rumah, sebenarnya sih udah nggak terlalu ya teman-teman. Karena anak aku kan udah besar, terus yang di rumah itu biasanya dari pagi sampai sampai tengah hari maksudnya ya. Aku sendiri di rumah, jadi kalau misalnya barang-barang itu udah aku susun rapi ya nggak akan ada yang berantakin gitu, kecuali anakku ada di rumah atau suamiku ada di rumah. Dan kenapa bisa nggak terlalu mudah berantakan teman-teman, itu karena semua barang atau apapun yang ada di rumah kami memang semuanya itu secukupnya gitu loh teman-teman. Kayak misalnya pakaian kami memang yang memang kami pakai gitu, jumlah semua barang yang ada di rumah kami itu memang yang nggak banyak jumlahnya gitu, memang secukupnya aja gitu ya. Jadi rasanya tuh lebih nyaman sih, jadi kita nggak perlu bingung gitu ya, nggak perlu repot-repot lagi mau nyiapkan tempat khusus untuk nyimpan ini, nyimpan itu yang sebagai kayak misalnya barang-barang cadangan gitu, enggak teman-teman. Oh ya, ini aku juga mau jelasin, ini si TV yang besar ini memang udah TV yang lama ya. Ini TV-nya bapak aku dulu, karena dulu bapakku kan tinggal di sini ya karena kerja. Ini aku kan tinggalnya di kota teman-teman. Kalau rumah mama bapak itu kan, yang tempat tinggal mama itu kan di kampung gitu ya. Dulu bapak sebelum bapak meninggal, bapak tinggal di sini, jadi bolak-balik ke kampung juga gitu ya. Jadi ini TV-nya dulu, tapi udah nggak di ini lagi, nggak dipakai lagi. Sebenarnya sih mau dibetulin, cuman karena TV-nya ini berat teman-teman, jadi agak susah ya mau dibawa ke bengkel.
Dan kebetulan juga TV kami yang kecil itu masih bagus, ya udah kami pakai yang itu dulu. Suamiku sih ada rencana gitu ya, pengen dibetulin, tapi nanti dulu lah ya teman-teman. Kita pakai apa? Yang ada aja dulu gitu ya, nggak apa-apa TV-nya di situ. Sebenarnya kemarin aku kasih saran gimana kalau TV-nya dijual atau pokoknya jangan disimpan di rumah gitu, biar nggak terlalu sempit meja TV-nya itu gitu ya. Tapi suami bilang nggak apa-apa, biar disimpan aja dulu gitu ya. Oke lanjut, ini aku mau sapu-sapuin di kamar ya teman-teman. Ini tadi pagi udah aku rapiin kamarnya, cuman kan belum disapu gitu ya. Teman-teman, gimana kalian kalau misalnya bersih-bersih rumah? Apakah kalian itu yang tim selalu pagi-pagi itu gercep gitu ya, atau dari subuh udah bersih-bersih rumah, jadi tengah hari itu udah santai gitu ya? Kalau aku sih memang seperti ini ya, memang fleksibel sih teman-teman ya. Jadi kalau kapan aku moodnya udah semangat nih gitu ya, ya udah aku langsung aja bergerak gitu ya. Yang pasti rumah itu setiap hari aku bersihin gitu ya teman-teman. Tapi kalau dulu sih ya, waktu aku masih punya masih anakku masih kecil gitu teman-teman, aku itu prinsip aku dulu ya, aku tuh nggak mau gitu kalau bersih-bersihnya itu di siang hari gitu, ataupun nyantai-nyantai dulu, nggak mau gitu teman-teman, terlalu kaku ya kalau aku dulu waktu masih jadi ibu rumah tangga muda gitu ya, masih jadi ibu-ibu muda gitu ya. Sekarang juga masih sih. Maksud aku teman-teman, waktu anakku masih kecil gitu ya, jadi aku itu bangunnya pasti setiap pagi ya, sebelum jam 5 itu aku udah bangun, udah kayak mau siap-siap nyuci. Jadi tuh kayak dingin gitu loh teman-teman, tapi harus pagi-pagi tuh aku harus segera nyuci biar pas anakku bangun aku udah udah bisa main-main sama anak gitu. Tapi dulu awalnya waktu pertama melahirkan itu aku di kampung ya, tinggal sama mama hampir 1 tahunan gitu ya. Terus udah 1 tahun anakku, kami pindah lagi teman-teman, pindah di kota Singkawang gitu ya. Terus kami kayak tinggal di rumah kontrakan gitu teman-teman, pernah juga tinggal di rumah mertua gitu ya, tapi nggak terlalu lama. Terus prinsip aku itu teman-teman dulu ya, terlalu kaku, terus aku tuh kayak nggak mau nambah ilmu gitu loh teman-teman, terlalu serius sih kalau menurut aku teman-teman. Jadi apapun yang aku kerjakan itu kayaknya tuh harus gitu, harus seperti ini, harus seperti itu, nggak enjoy gitu loh teman-teman. Tapi sekarang aku nggak mau seperti itu lagi sih teman-teman, aku maunya tuh kayak dibawa santai aja gitu. Kebetulan juga dari awal nikah suamiku nggak pernah komplain, nggak pernah marah gitu ya. Kamu harus seperti ini loh, rumah itu harus seperti ini loh, masak itu harus ini, nggak pernah sih. Yang penting nasi udah siap. Kalau suami bangun tidur, misalnya mau minum kopi ya kita siapin aja kopinya dulu. Ya pastikan aja mejanya itu kita bersihkan gitu ya. Kita lap-lapin, misalnya kita belum sempat ngepel rumah atau nyuci. Kadang kalau misalnya belum sempat nyuci piring juga nggak apa-apa sih, suamiku nggak marah gitu ya. Dan bukan berarti gara-gara suami nggak marah kita semau-maunya gitu, enggak teman-teman. Maksudnya ya kita itu jangan kaku lah gitu. Terus kalau misalnya kita main ke rumah orang, misalnya kita bertamu ya, kalau kita lihat rumah orang pas kita main pagi atau sore siang gitu, kok kayaknya berantakan, ya kita juga jangan mikir yang dia kok rumahnya berantakan pasti pemalas ini. Enggak sih teman-teman, aku jadi nggak mikirnya seperti itu sih ya, karena aku sendiri juga seperti itu. Belum tentu waktu kita main ke rumah orang itu pas rumahnya berantakan misalnya ya, atau rumah kita berantakan pas orang main ke rumah kitanya itu malas. Enggak teman-teman, belum tentu. Mungkin memang lagi belum sempat aja, atau memang moodnya itu belum mau
kemas-kemas rumah gitu ya. Oh ya, ini aku liatin tanganku ya, biar kalian itu nggak bertanya-tanya itu kenapa. Itu kena tutup panci panas loh teman-teman. Aku kan goreng gitu ya. Terus waktu buka tutup pancinya, kan biasanya aku kalau goreng ikan atau ayam gitu aku tutup ya. Terus kena gitu teman-teman, langsung melepuh ya. Ini udah mau kering sih, jadi kulitnya itu kayak terkelupas gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak mungkin kayak jorok mungkin ya, atau kayak seram gitu ya, enggak sih. Terus ini aku liatin tanamanku yang nggak keurus ini teman-teman, kering ya ini. Kayaknya udah jarang aku siram ya. Ini cuma tanaman kayak apa, batang ubi atau singkong gitu ya, karena daunnya ini kan aku petik gitu, lumayan lah untuk dilalap gitu ya, ataupun untuk ditumbuk gitu. Aku suka makan daun singkong itu kayak ditumbuk gitu loh teman-teman. Terus ini si plastiknya yang aku pungut di halaman ini tadi ya, karena aku tuh nggak betah kalau misalnya ada kotoran atau sampah-sampah di depan rumah, karena itu kan dibawa angin ya, jadi langsung aku pungutin gitu ya. Sampah plastiknya mau aku simpan aja di tempat sampah. Si daunnya tadi aku masukin di dalam itu ya, di dalam pot ya, biar dia bisa busuk gitu teman-teman. Kadang aku bakar. Ini sampahku belum aku bakar ya, dapur belum aku sapu. Ini kadang sampah plastiknya aku bakar, yang itu tadi ada kayak sampah sisaan sayur gitu ya, kayak batang-batang sayur gitu. Aku bedain sih plastiknya teman-teman. Terus ini aku tuh kecapean gitu ya, kok haus gitu, karena ini tuh panas teman-teman. Aku minum dulu. Terus lanjut, ini aku ambilin si pakaian ya. Tadi aku udah cuci tangan loh teman-teman, habis ambil sampah tadi. Terus ini aku mau lipat pakaian. Terus seperti ini ya, yang pernah waktu itu aku ada judulnya tips melipat pakaian yang ala Marie Kondo itu, tapi isinya nggak sesuai judul waktu itu ya. Nah, seperti ini dia teman-teman kalau udah dilipat ya. Jadinya seperti ini. Ini videonya juga udah mau selesai nih. Jadi terima kasih ya teman-teman buat kalian yang udah menonton sampai habis. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang baik ya. Semoga juga videoku ini sih bermanfaat buat kita semua dan menjadi berkat. Seperti ini deh teman-teman. Itu ada yang belum aku lipat. Bye bye.